Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi hari ini, Minggu awal tanggal 2 Maret 2025. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, Efesus pasal 2 ayat 10, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita hari Minggu, harinya Tuhan. Saya ada di kota Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan, penggembalaan saya dalam kejamatan Gereja Bethel Tabernakel Kristus Jember. Hari Minggu disertai perjamuan kudus. Mari semua Bapak Ibu yang ada di Indonesia, termasuk di seluruh umat manusia di muka bumi ini, semua hari Minggu harinya Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita setia sama Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Karena nanti Tuhan akan datang, Raja segala raja. Jangan sampai terlambat. Tuhan tidak mau kita menjadi 5 gadis yang bodoh, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang bijak, yang mencari Tuhan. Selagi kita bernafas, selagi kita sehat, marilah kita mencari Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini, atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita membaca dalam 2 Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20, di mana Imam Yoyada mengikat perjanjian dengan Tuhan dan raja dan rakyat untuk semua setia kembali kepada Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Engkau layak menerima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Amin. Haleluya. Oleh karena kehendak-Mu, amin. Haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Haleluya. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Oh, sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku pagi ini membaca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Sucikan hatiku Bapa, ampunilah semua dosaku. Haleluya. Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Amin, haleluya. Sampai aku menjadi serupa dengan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa-Ku Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tanpa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita diciptakan sama Tuhan. Dalam Efesus pasal 2:10 bahwa kita buatan Allah. Tuhan mau supaya kita diam di dalamnya. Kita mau setia. Itu mari Bapak Ibu di kota masing-masing. Saat ini saya di kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan buat jemaat gereja Bethel Tabernakel Yesus di Jember. Bersama Bapak Ibu Saudara semua yang sebagai anak Tuhan, kita diciptakan sama Tuhan. Mari kita semua memujiakan Tuhan. Kita agungkan, memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Berarti kita ada saat ini itu karena kehendak Tuhan. Dan kita diciptakan supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mazmur 156 dikatakan, biar semua yang bernafas kita memuji Tuhan. Kalau sampai mohon maaf sudah mati dipanggil Tuhan, berarti kesimpulannya sudah tidak punya nafas, tidak bisa memuji Tuhan. Berarti selagi kita sehat Bapak Ibu, mari kita setia sama Tuhan. Kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita yang satu kali ini, kita tidak mau hidup sia-sia, tapi memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Dan kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh ikut Yesus. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tiap pagi kita baca perjanjian lama 2 Raja pasal 11. Di mana Yoas usia baru 7 tahun. Tapi diangkat sama Tuhan menjadi raja untuk memimpin Raja Israel. Tapi khusus untuk selatan, saudara ya. Karena ada Atalia yang jahat ini. Mari kita mau baca 2 Raja pasal 11 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Atalia, ibu Hasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Ini bukti nyata, saudara. Banyak orang-orang jahat ya, dari dulu saling membunuh, iri hati, punya niat jahat dari dulu. Di sini kita bisa belajar. Mari Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab banyak orang cerita menjadi orang baik, menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Saya sudah katakan tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Biar kita mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar hari Minggu mari semua beribadah kepada Tuhan, dengar baik-baik akan firman Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, dan kita benar-benar firman Allah dalam hati kita
dan kita menjadi pelaku firman. Ayat yang kedua, tapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Asia, mengambil Yoas bin Asia, menculik dia dari tengah-tengah anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Amin. Setiap langkah diatur sama Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman 20 ayat 24, setiap langkah manusia diatur sama Tuhan karena Tuhan punya rencana. Bangsa Israel adalah milik Tuhan. Semua di dalam kendali itu. Ini buktinya apa? Semua dibunuh sama Atalia, tapi satu anak raja Yoas itu tidak bisa dibunuh. Dipakai Yoseba untuk menyembuhkan anak ini, untuk kelak akan menjadi raja. Pokoknya setiap langkah diatur sama Tuhan. Yang penting kalau kita dekat sama Tuhan, kita cinta Tuhan, pasti Tuhan akan jaga lindungi. Semua di dalam kendali Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidur. Penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 4, ada penjaga Israel akan jaga lindungi kita semua. Ayat ketiga, maka tinggal dia 6 tahun lamanya bersama dengan perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, saudara. Jadi disembunyikan di dalam rumah Tuhan. Berarti ada perlindungan Tuhan. Kalau dalam perlindungan Tuhan saat ini kita hari Minggu ada beribadah di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita mau selalu cinta Tuhan. Doa Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang ku rindu selalu ada rumah Tuhan sepanjang umur kita. Mari kita mau senantiasa ada rumah Tuhan. Bukan kebetulan kita hari Minggu pertama di bulan Maret ada rumah Tuhan. Dan firman Allah berkata disembunyikan dalam rumah Tuhan. Kita saatnya disembunyikan dalam rumah Tuhan. Artinya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yehoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu, disuruh nyala mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Semua datang di rumah Tuhan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Mari menyuruh Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah Tuhan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, memujiakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan supaya langkah-langkah hidup kita langkah melangkah selaras dengan firman Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka, mari kita ada di rumah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau Imam Yehuda mengatakan sumpah di rumah Tuhan, tapi kita di rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan. Sesudah itu yang memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan seperti dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tapi mengawali di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula lagi di gerbang belakang para bentara penunggu harus mengawali istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar dan atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yehuda. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yehuda. Imam Yehuda sebagai hamba Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Imam Yehuda memberikan satu perintah supaya semuanya ikuti perintah. Dan pagi ini kita sampai dalam rumah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Imam Yehuda mengajar mereka bangsa Israel, mengatur mereka untuk taat kepada aturan-aturan. Demikian pagi ini kita dalam rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Allah satu-satunya sebagai pedoman yang ajaib, sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita. Seperti Yesus berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi hidup kita hanya penuh dengan firman Allah. Ayat 10, imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada dalam rumah Tuhan. Semua dalam rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sudah itu Yehoyada membawa anak raja itu keluar, mengadakan jemang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan bersulah mereka, hiduplah raja. Raja Yoas masih umur 7 tahun. Berperan Imam Yehoyada dikatakan untuk mengajar.
Mereka menobatkan menjadi raja dan mengenakan jemang kepadanya, memberikan hukum Allah, memberikan firman Tuhan. Mari kita semua taat kepada firman Allah. Seperti Imam Yehuda sebagai hamba Tuhan menobatkan Yoas menjadi raja, demikian kita menobatkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Biar kita taat kepada firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu semua. Mari kita saling mengajar. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam 2 Timotius bahwa Tuhan itu mengajar kita firman Allah. Memberikan suatu pengajaran buat kita. Supaya kita memperbaiki kelakuan kita. Supaya kita berjalan kebenaran Tuhan. Seperti pagi ini firman Tuhan mengajar kita supaya hidup kita bertobat kembali kepada Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Ketika Atalia mendengar suara bentar-bentar penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan suruh rakyat negeri bersukaria sampai menyebut nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berteruk, kianat-kianat. Ini Atalia yang jahat, saudara. Atalia membunuh keturunan raja karena Atalia punya niat jahat supaya tidak ada keturunan Raja Daud. Tapi tangan Tuhan berkuasa, bukan dipegang oleh manusia kekuasaan, tapi semua di dalam tangan Tuhan lah. Semua sumber kehidupan kita. Silakan Atalia punya niat jahat, tapi di dalam tangan Tuhan punya kuasa yang tertinggi. Dan Atalia berkata kianat-kianat, tapi tidak dikubris, saudara. Tetapi Imam Yohanan memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mempalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa memihak kepadanya, bunuh dengan pedang. Sebab tadi imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Tidak boleh ada kacau balau di rumah Tuhan. Hormat, jadi artinya mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kan Tuhan berfirman dalam Ibrani 12 ayat 28. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara hormat dan takut kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 29. Allah itu api yang menghanguskan. Saya mau baca. Supaya Bapak Ibu takut saat ada di rumah Tuhan, saudara. Kalau rumah Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita saat ini hari Minggu, harinya Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Mari kita mau takut sama Tuhan dengan sikap hormat kita kepada Tuhan. Karena ada 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Kita hormati kita dengan firman Allah. Kita memujakan Tuhan sehingga kita semua diberkati sama Tuhan. Dan berikutnya ayat 16. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi Yuda. Dibunuh dia di situ. Mari saudara. Semua dosa akan dihancurkan dalam nama Yesus. Atalia mati, saudara. Berarti sama dengan kejahatan. Kejahatan kalah dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apapun masalah pergumulan saudara, di dalam nama Yesus serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita. Dan kita diam saja. Artinya kita ada di rumah Tuhan. Rom 8:31. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Tidak bisa, saudara. Karena Tuhan di atas segala kalanya. Tuhan bersama kita. Ayat 17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dan rakyat. Demikian firman Tuhan pada minggu pagi ini. Mengikat perjanjian antara kita, saya bersama jemaat, mari semua kepada Tuhan. Ada 3. Tuhan ada janji bersama saya sebagai hamba Tuhan, bersama Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan. Mari kita mengikat suatu perjanjian. Kita mau setia sama Tuhan. Dan Tuhan janji kepada kita yang setia sampai langkah terakhir. Tuhan berikan hidup yang kekal. Ayat 18. Sudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkannya sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh mantan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk ke rumah Tuhan. Mari kita hancurkan komitmen dengan Tuhan. Semua bentuk dosa, segala perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan, kita musnahkan dalam nama Yesus. Dan kita ikat perjanjian dengan Tuhan, yaitu kita mau setia komit dengan Tuhan. Sudah itu yang mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan.
Ayat 20 yang terakhir. Bersukarilah seluruh rakyat negeri dan amanlah kata itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Amin. Aman kalau kita bersama dengan Yesus. Kita bunuh segala bentuk dosa dalam nama Yesus. Segala bentuk dosa kita stop dalam nama Yesus. Atalia mati dibunuh. Itu bentuk dosa, bentuk kejahatan. Dalam nama Yesus, pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Komitmen dengan Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Maka Tuhan angkat kita. Seperti pagi ini kita mendengar berita Yosia diangkat raja. Demikian kehidupan kita diangkat sama Tuhan. Diberkatilah. Buat setiap kita datang kepada Tuhan. Tuhan kan berkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis kita diberkati. Tuhan angkat kita sebagai kepala. Dalam Ulangan 28 ayat 13. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang ajaib menyertai memberkati kita semua. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Haleluya. Engkau layak menerima pujian, haleluya, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, amin, haleluya, oleh karena kehendak-Mu, amin, haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, amin, haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan angkat kita menjadi kepala. Seperti firman Tuhan hari ini, Yoas diangkat sebagai raja. Dalam nama Yesus, hidup saudara diberkati. Tuhan angkat kita menjadi kepala buat ekor. Ulangan 28 ayat 13. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Hari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel.